Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muzakia Kamila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam, macam-macam adab dan rukun iman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akidah Islam. Akidah berasal dari kata aqada, yaitu akidatan yang berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan menurut istilah yaitu keyakinan hati atas sesuatu. Ketika kita sudah mempunyai akidah, fondasi utama yang menjadi dasar dari akidah yaitu kita yakin terhadap kehadiran Allah dan sifat-sifat Allah. Setelah itu kita dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tentunya dengan dasar Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Salah satunya yaitu Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak pernah dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap umat muslim. Artinya setiap muslim harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok dari ajaran Islam. Tujuan akidah Islam yang meliputi yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan hal yang benar dan yang salah. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, menghindari dari sifat syirik. Dan yang keempat yaitu menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap umat muslim. Artinya setiap muslim harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok dari ajaran Islam. Tujuan akidah Islam yang meliputi yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan hal yang benar dan yang salah. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, menghindari dari sifat syirik. Dan yang keempat yaitu menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Pengertian rukun iman yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus dikerjakan dan diyakini oleh seluruh umat Islam. Rukun iman dituangkan dalam diri manusia dengan 3 tahap, yaitu iman diyakini dengan hati. Artinya kita yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman diikrarkan dengan lisan dengan cara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ketiga yaitu iman dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan cara kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang artinya kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah telah menciptakan alam semesta ini. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah, artinya kita harus yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu yang sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Nabi dan Rasul itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nama Nabi dan Rasul yang meliputi Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf,
lahir atau kodrat-kodratnya setiap manusia. Untuk bab yang selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam adab. Di sini saya akan menyebutkan 3 macam adab, yaitu yang pertama adab membaca Al-Quran dan berdoa, yang kedua adab dengan orang tua dan guru, yang ketiga adab kepada tetangga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adab-adab membaca Al-Quran yang meliputi dalam keadaan suci atau berwudu, yang kedua berpakaian sopan, yang ketiga menghadap kiblat, dan yang keempat membaca dengan murotal. Untuk adab berdoa yang meliputi yaitu berdoa di waktu-waktu khusus yang dimaksud, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ramadan 1 bulan penuh, dan hari Jumat. Yang kedua, berdoa pada kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud seperti turun hujan, melaksanakan sholat 5 waktu di antara azan dan iqamah. Terus menghadap kiblat, melirikkan suara, tunduk dan khusyuk, memulai doa dengan memuji nama Allah. Selanjutnya yaitu adab kepada orang tua dan guru. Adab kepada orang tua yaitu mencintai dan sayang kepada orang tua, mentaati keduanya, menjaga perasaan keduanya, dan berusaha membuat ridho keduanya, bersikap sopan kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua. Adab kepada guru yang meliputi yaitu menghormati dan menghargainya, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, mendoakannya, menjaga adab berbicara saat berbincang dengannya. Dan yang terakhir yaitu adab kepada tetangga. Tetangga yaitu orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Di antara adab-adab bertetangga yaitu yang pertama, tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya, bukan berseri-seri saat bertemu dengan tetangga, saling tolong-menolong, memberikan penghormatan yang istimewa, dan saling berkunjung antar tetangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang bagian-bagian akhlak.